Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Bunda Rafiat. Nah, kali ini Bunda akan memberikan informasi 5 jalur masuk kuliah negeri. Yang pertama ada SNMPTN, ada SBMPTN, ada seleksi mandiri, ada PMDKPN, dan ada sekolah kedinasan. Oke. Untuk informasinya check it out. Oke, Bunda akan menjelaskan 5 jalur masuk kuliah negeri dan caranya. Yang pertama ada SNMPTN, SBMPTN, seleksi mandiri, PMDKPN, dan sekolah kedinasan. Yang pertama SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, ini gratis ya nak, pengumuman kuota oleh LTMPT, lembaga tes masuk perguruan tinggi, kemudian ada registrasi akun LTMPT. Nah, itu siswa melalui laman portal ada Bunda buatkan, kemudian sekolah melakukan pemeringkatan. Kalau untuk IPA, MAPEL MTK, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika, Biologi. Sementara untuk jurusan IPS, MAPEL Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sosiologi, Ekonomi, dan Geografi. Nah, jumlah siswa yang masuk pemeringkatan berdasarkan kuota akreditasi sekolah. Biasanya kalau akreditasi A itu akan mendapatkan kuota sebesar 40%. Selanjutnya pengisian PDS oleh sekolah, kemudian pendaftaran SNMPTN oleh siswa yang masuk dalam pemeringkatan nilai. Baik, yang kedua adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau disebut juga dengan SBMPTN. Nah, ini syaratnya wajib mengikuti UTBK. Jadi UTBK dulu baru nanti SBMPTN. UTBK itu adalah ujian tulis berbasis komputer. Apa-apa saja yang dibutuhkan, harus memiliki akun LTMPT, kemudian mendaftar di portal ltmpt.ac.id. Ada Bunda tuliskan. Nah, selanjutnya umur maksimalnya per 1 Juli itu adalah 25 tahun. Persyaratan pesertanya kan ada IPA, ada IPS. Jadi kalau untuk yang IPA memilih prodi Saintek sehingga mengikuti TPS dan TKA Saintek. Kalau yang untuk program studi IPS mengikuti TPS dan TKA Soshum atau Sosial Hukum. Kemudian kalau untuk yang mengambil prodi campuran Saintek dan Soshum maka mengikuti TPS, TKA Saintek, dan TKA Soshum. Kemudian membayar UTBK. Jadi kalau untuk SBMPTN ini tidak gratis ya, seperti SNMPTN yang gratis, maka SBMPTN ini berbayar. Biayanya itu berkisar antara sekitar 200 sampai 300.000. Nah, jadi Ananda persiapkan diri untuk ujian tulis SBMPTN. Selanjutnya adalah seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri ini walaupun kesempatan terakhir untuk masuk perguruan tinggi negeri, namun kuotanya bisa mencapai maksimum 30%. Jadi untuk kuota ini cukup besar sekali di seleksi mandiri. Jadi untuk alur dan biaya registrasinya bisa dipantau di website PTN yang kita incar gitu. Jadi berapakah biayanya? Karena seleksi mandiri ini untuk biaya mungkin lumayan lah gitu. Makanya banyak anak-anak yang mengejar SNMPTN terlebih dahulu, kemudian kalau tidak lulus di SNMPTN maka mengejar di SBMPTN-nya. Selanjutnya, nah walaupun tidak lulus di PTN, tapi masih ada, Ananda masih bisa kuliah di negeri dengan cara mengikuti PMDKPN. Apa itu? Penelusuran minat dan kemampuan Politeknik Negeri atau disingkat menjadi PMDKPN. Nah, penelusuran minat dan kemampuan Politeknik Negeri ini atau PMDKPN merupakan jalur masuk perguruan tinggi khusus untuk Politeknik Negeri. Prosedur masuknya juga hampir mirip dengan SNMPTN, yaitu dengan mengandalkan prestasi akademik dan tanpa ujian tertulis. Kemudian pelaksanaannya diselenggarakan serentak di 42 Politeknik Negeri di seluruh Indonesia. Sekolah akan mengajukan sejumlah nama ke sistem PMDKPN untuk mendapatkan username dan password para siswa. Kemudian siswa dapat melakukan login website PMDKPN. Jika tidak dilakukan dalam 7 hari, maka username dan password akan hangus. Itu biasanya ya. Kemudian siswa akan diminta untuk melengkapi biodata, mengisi nilai raport, kemudian data keluarga, status ekonomi keluarga, serta memilih jurusan yang diinginkan. Dan yang terakhir, itu siswa memilih 2 jurusan di 3 politeknik. Setelah itu siswa dapat mencetak formulir pendaftaran
kemudian mengirim berkas dan mengunggah bukti pengiriman berkas. Nah, itu untuk jalur masuk yang keempat, yaitu PMDKPN atau penelusuran minat dan kemampuan Politeknik Negeri. Selanjutnya yang kelima adalah ujian masuk perguruan tinggi kedinasan atau sekolah kedinasan. Jadi sekolah kedinasan itu ada dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada dari Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pusat Statistik, Badan Intelijen Negara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, kemudian Badan Cyber dan Sandi Negara, kemudian Kementerian Perhubungan. Kalau untuk Kementerian Dalam Negeri itu ada IPDN, ada STAN, kemudian Kemenkumham, ada STIS, ada STIN, ada STMKG dan lain-lain. Oke, anak Bunda, tetap semangat. Untuk informasi, jika ingin lebih tahu lanjutnya, boleh DM di Instagram Rafiat_.